sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita masih bisa yaitu proses belajar dan mengajar. Salah satunya mata kuliah kita pada sore yang berbahagia ini adalah namanya yaitu ilmu kalam. Untuk tidak memperpanjangkan mukadimah, yaitu perkenankan saya yaitu memperkenalkan kami daripada kelompok 1. Nama saya yaitu Saputra, di sebelah kanan saya yaitu Bu Desi, dan sebelah kiri saya yaitu Rahmat. Untuk lebih panjangnya lagi tanya aja sendiri. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kami berterima kasih sekali kepada Pak dosen tapi belum bisa hadir pada sore yang berbahagia ini, telah menerima yaitu hasil makalah kami pada sore yang berbahagia ini. Dan kami terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa telah berpartisipasi dan menyisihkan waktunya untuk sama-sama hadir. Mungkin penjelasan kami mungkin belum sebagus yaitu yang disampaikan oleh dosen kita, yaitu Pak Bukhari. Mungkin dengan sedikit kami menyampaikan ini ada gambaran apakah ilmu tasawuf itu, ilmu kalam tersebut. Selanjutnya yaitu kami langsung saja yaitu membahas masalah ilmu kalam. Tentu kita ini bertanya-tanya, apa sih ilmu kalam itu sebenarnya? Nggak tahu gitu ya. Sama juga awalnya pun saya nggak tahu. Tapi alhamdulillah karena ingin tahu kepada orang yang sudah diberitahu, sehingga saya menjadi tahu. Sehingga saya bisa menyampaikan apa yang sudah saya tahu kepada teman-teman. Mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Selanjutnya yaitu karena waktu kita singkat sampai jam 4:30 kalau bahasa Melayu kan? Iya. Kalau bahasa Jawa ini 4:30. Yaitu yang pertama ilmu kalam. Nanti aja besok video lagi dia. Ilmu kalam kalau menurut pendapat saya dan menurut pendapat kelompok kami, dan saya akan menyampaikan yaitu salah satu penyampaian alasan apakah ilmu kalam menurut yaitu orang yang ahli dalam masalah ilmu kalam itu sendiri. Singkatnya, ilmu kalam itu sangat penting kita pelajari dan kita kuasai. Kenapa? Karena dengan ilmu kalam kita akan mengetahui mana akidah yang benar, mana akhlak yang benar, maka mana politik yang benar tersebut. Tentu semua orang mereka ini awalnya belum tahu tadi, sehingga mereka mencari tahu bagaimana nih, siapakah Tuhan saya? Saya ini berkeyakinan kepada Allah ini kenapa? Saya berpolitik ini landasannya apa? Kan seperti itu. Selanjutnya yaitu pembahasan kita ini adalah ilmu kalam. Jadi ilmu ini adalah berbahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya yaitu mengetahui atau menguasai. Ilmu itu adalah allama yu'allimu bahasa Arabnya kan. Artinya yaitu mengetahui atau memahami. Kalau kalam itu sendiri yaitu adalah perkataan dan ucapan. Tentu hasilnya orang yang mengetahui perkataan-perkataan tersebut ini adalah firman Allah, sabda Rasulullah, atau perkataan-perkataan yang memang ada landasannya, maka bisa kita jadikan hukum ataupun landasan. Jadi pentingnya kita belajar ilmu kalam itu seperti ini. Sebagaimana yaitu kita belajar ilmu ilmu membaca Al-Quran, belajar mengaji tilawah. Mungkin kita tahu enggak,
yaitu Ikmal Soleh ini bacanya bagus. Ketika imam, contoh kan, bacanya bagus. Ketika imam bacanya bagus, enak didengar. Itu menurut orang yang nggak belajar mungkin ilmu apa tajwid, tahsinnya menurutnya bagus sekali nih bacaan Ikmal nih. Tetapi kalau orang yang sudah belajar masalah ilmu dalam Al-Quran ini, baik nih tahsin, tajwid dan qiraah yang sebagaimana kita pelajari tersebut, maka mungkin ada enggak dia yang kena ataupun mungkin ada orang yang belum pernah belajar tajwid, belajar tahsin, suaranya bagus. Kita mengakui anak ini, bapak ini, saudara ini bagus nih ngajinya. Itu kan menurut kita yang nggak tahu. Tapi kalau menurut kita yang sudah tahu, itu walaupun suaranya bagus, tapi landasan hukum bacaannya nggak sesuai dengan tahsin, tajwid dan sebagainya. Itu contoh. Jadi salah satunya ilmu kalam ini yaitu ilmu yang membahas firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkataan Allah nggak ada apa itu, nggak ada komen. Maka kata Pak Bukhari kemarin, yaitu lahirnya ilmu kalam ini yaitu setelah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya ilmu kalam setelah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Limaza? Kenapa? Karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini, melainkan wahyu yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan. Nggak ada komen, semua orang sudah yakin memang ini adalah perkataan Allah melalui malaikat Jibril, melalui Rasulullah. Maka tidak ada akan terjadi permasalahan. Pemikiran-pemikiran itu belum muncul ya. Belum muncul. Tetapi ketika wafatnya, sebagaimana dikatakan oleh dosen kita kemarin, yaitu munculnya ilmu kalam ini, yaitu ketika Rasulullah SAW wafat, timbullah perselisihan masalah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, masalah akidah, masalah politik dan sebagainya. Tetapi ketika di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada permasalahan. Tetapi menurut kelompok kami, sedikit yang kami ambil dari bukunya, ilmu kalam satu, yaitu sebenarnya ilmu kalam itu lahir itu bukan ketika Rasulullah atau setelah baginda Rasulullah. Ketika lahirnya orang di permukaan bumi ini sudah lahirlah nih ilmu kalam itu tersebut. Cuma belum disebutkan, yaitu namanya ilmu kalam. Seperti kita kan, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita nggak tahu ini pelajaran apa namanya. Enggak, pelajaran apa namanya nggak tahu. Ini adalah nanti pulau apa namanya Sumatera. Kita nggak tahu itu pelajaran apa itu. Ketika ada nih orang-orang yang bisa yaitu menampilkan argumen yang sesuai dengan landasan kejadian yang nyatanya, yang kejadian memang benar-benar terjadi, maka bisa masuklah dia menamakan yaitu ilmu tersebut. Ada gambaran? Ada gambaran? Ada istighfar lah. Jadi ilmu kalam itu lahir kalau menurut kelompok kami ini, yaitu sebelum lahirnya baginda Rasulullah itu sudah muncul, tapi belum dinamakan yaitu ilmu kalam. Belum dinamakan. Cuma bau bibit-bibitnya aja, belum dikatakan pohon, baru anak pohon. Kalau pohon maksudnya seperti itu, sudah nampak ya. Nah, seperti yang tadi, 1 tambah 1 2, tapi kita nggak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak tahu kita ini ilmu yang mempelajari tentang apa, kesannya matematika namanya. Karena ada orang yang mencetus namanya yaitu ilmu matematika, nah, seperti itu. Nah, nanti begitu juga pulau Sumatera. Karena ada orang mencetuskan ini pulau Sumatera itu bacanya seperti ini, ini namanya IPS. Dan ada orang yaitu filosof itu yang benar-benar ada landasannya, mana bentuknya, mana rupanya, nah, seperti itu. Nah, sehingga orang tuh langsunglah melontarkan ilmu kalam. Jadi ilmu kalam ini muncul, kalau pendapat kami, yaitu sebelum Rasulullah,
ketika Rasulullah nggak ada permasalahan setelah Rasulullah SAW wafat. Nanti boleh kalau ada pertanyaan. Selanjutnya yaitu alasan disebutkan ilmu kalam. Nah, kenapa ya disebut pula ilmu kalam nih? Nama ilmu tersebut. Jadi karena alasan disebutkannya ilmu kalam, yaitu pertama yaitu pembicaraan tentang firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu perkataan ini yaitu memang dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, memang yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada dengan perkataan orang mempelajari ilmu kalam itu mereka akan meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan saya. Walaupun ada orang-orang non-muslim berkeyakinan sebagaimana yang kita ketahui di sebelum Rasulullah SAW lahir, yaitu salah satu contohnya yaitu yang sering kita dengar yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini dia ini orang tuanya, bapaknya itu yaitu orang yang tukang bikin patung, orang yang bikin Tuhan itu. Menurut pendapat dia ini adalah Tuhan tersebut, yang patung yang bikin bisa memberikan manfaat kepada dia. Ketika ada roti bisa memberikan manfaat kepada dia, bisa dimakan, berarti itu adalah Tuhan saya. Itu kan menurut anggapan dia. Kalau memang air itu bisa memberikan manfaat kepada saya, berarti air itu adalah Tuhan saya. Itu ada juga orang yang berkeyakinan seperti itu. Maka ketika lahirnya baginda Rasulullah tidak ada permasalahan, karena mereka yakin in huwa illa wahyu yuha. Tetapi ketika yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dia ini nggak tahu siapa Tuhan saya ini. Maka dia ini mencari ketika matahari terbit, mungkin inilah Nabi Ibrahim ini mencari mana nih Tuhan yang menciptakan saya, menciptakan permukaan bumi ini. Maka langsunglah terbit matahari. Oh, ini Tuhan saya nih. Dia berkeyakinan karena matahari ini bisa menyinari seluruh dunia ini. Pergi dia kemana-mana tetap diterangi oleh matahari. Ketika sudah sore hari, berbenam. Maka Nabi Ibrahim menyangka bahwa ini bukan Tuhan ada di permukaan bumi. Setelah itu timbul di malam hari ada bulan. Inilah mungkin Tuhan saya, gitu kan? Tuhan saya. Maka dia ini berkeyakinan bahwa bulan ini adalah nih Tuhan saya. Tetapi ketika siang hari muncullah matahari, maka dia berkeyakinan mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baru dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhannya. Itu salah satu cabangan dari contoh ilmu kalam tersebut. Yang pertama yaitu perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu hadis. Hadis ini perkataan, tapi bukan perkataan kita. Mungkin melainkan beliau ini adalah in huwa illa wahyu yuha. Jadi perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melainkan wahyu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika baginda langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang non-muslim, maka banyaklah terjadi perang kan? Sehingga penghafal Al-Quran ini terbunuh semua. Ketika baginda Nabi SAW hidup, maka perkataan baginda Nabi SAW yang kita kenal hadis enggak ditulis. Yang ditulis itu hanya kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Yang ditulis perkataan Allah Subhanahu wa taala di keping-keping kulit. Gitu. Nggak ada buku sebagaimana sekarang. Ditulis sehingga di zaman Utsman baru direkap. Sehingga untuk merekap seperti inilah nih kan timbul. Ini nggak pernah dilakoni oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak pernah dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu kalam kan, cabangan ilmu kalam tersebut. Nggak pernah yaitu dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu pemikiran orang-orang Islam tersebut ya ini daripada
semakin hari ilmu semakin jauh karena tidak ada tatanannya itu kalamullah dan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dibukukan di zaman Utsman radhiyallahu anhu, yaitu Khulafaur Rasyidin tersebut. Setelah itu langsung kalau hadis yang setelahnya baru dibukukan hadis. Salah satu yang sering kita dengar yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, Sahih Bukhari Muslim. Langsung perkataan dirangkum itu. Jadi tidak akan ada permasalahan memang ini di zaman Rasulullah, melainkan itu ada namanya firman Allah sudah jelas. Setelah itu ada nanti namanya hadis, sudah jelas kan, nggak ada. Tetapi orang-orang non Muslim tetap menggugat juga. Mereka berkeyakinan seperti tadi pantangan ini bisa memberikan manfaat kepada saya. Ya terserah. Maka ilmu kalam ini menjelaskan ini. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Setelah itu dilanjutlah dengan mendatang, yaitu dengan Khulafaur Rasyidin. Yang sedang sering kita dengar yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ketika selesai masalah apa itu, ketika Khulafaur Rasyidin ini lanjut yaitu dengan Bani Umayyah. Jadi ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada permasalahan. Tetapi ketika Khulafaur Rasyidin terjadi, ketika wafat Rasulullah terjadi permasalahan-permasalahan, masalah tauhid, masalah akidah, masalah ibadah, semua terjadi permasalahan sendiri, yaitu ada runtutannya, yaitu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Abbasiyah, setelah itu turunnya Bani Umayyah, setelah itu Tafim, lanjut dan sampai sekarang terjadi permasalahan. Setelah itu faktor timbulnya ilmu kalam. Apa faktornya timbulnya datang ilmu kalam? Apa guna kita belajar matematika? Karena butuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi yang kedua, yang itu tidak macam mana kita mau beli nggak ada matematika seperti itu. Begitu juga ilmu kalam itu tersebut. Faktor yang mendorong ilmu kalam tersebut yaitu faktor internal, ada yaitu internal sama eksternal. Faktor internal ini adalah dorongan dan pemahaman Al-Quran. Dulu ketika Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran, langsung samina wa ta'na, seluruh sahabat yaitu orang-orang yang mengikuti sahabat ini, mereka samina wa ta'na, mendengar mereka. Tetapi ketika wafatnya baginda Rasulullah terjadi nih permasalahan, masalah tajwid, masalah tahsin, namun sorof, antik, berawal, semua terjadi permasalahan, perbedaan pendapat. Itu adalah rahmat. Itulah namanya itu disebutkan. Setelah itu faktor timbulnya yang kedua yaitu perbedaan pemahaman terhadap dalil-dalil, terhadap hadis-hadis, perkataan. Ada firman Allah, ada sabda baginda Nabi, ini ada. Ada namanya maqalah, nanti kan macam-macam tuh. Lanjut, perkataan kita ada namanya, perkataan aja. Ada nama malfuzat namanya lagi. Tentu itu orang-orang yang berpengaruh, yang mempunyai yaitu ideologi atau pemahaman yang bisa mereka ada landasannya. Dan ini kami ambil dari beberapa buku. Direkat ini satu. Insyaallah kamu baca sudah kami share, yaitu klik saja di. Setelah itu yang kedua faktor terjadinya ilmu kalam persoalan politik. Kenapa? Karena langsung Rasulullah SAW yang